Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tuhan, teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan membahas materi tentang scalping atau fast trade, yaitu teknik trading cepat. Ini biasanya berlangsung di bawah 1 jam. Identifikasi maupun eksekusi trading ini dilakukan pada low time frame. Biasanya pada 15 menit, 5 menit, bahkan di 1 menit. Ini adalah teknik memperoleh keuntungan secara cepat, walaupun dengan bayang-bayang resiko. Jadi resiko selalu tetap ada dan kita harus siap menghadapinya. Lalu poin 2, overtrade yang menyebabkan overconfidence atau fear. Ini antara kepercayaan diri yang tinggi dan ketakutan. Nah, ini fase ini biasa terjadi jika kita mengalami strike beruntung secara terus-menerus. Ini biasanya psikologis kita menjadi overconfidence. Sebaliknya jika strike mengalami kegagalan terus atau loss secara terus-menerus, ini menjadi fear, kita ada rasa takut menghadapi pasar. Nah, ini harus kita persiapkan mental dan psikologi kita. Fase ini bisa saja terjadi pada siapapun. Lalu poin 3, walaupun terbilang trading cepat, faktanya jika tidak terkontrol justru akan menyita waktu lebih banyak. Jadi apa maksudnya? Ketika kita strike, beruntung terus-menerus, bahkan loss terus-menerus, nah ini kita akan merasa diliputi rasa penasaran yang berlebihan. Yang tadinya niat trading cepat, jika tidak terkontrol justru akan menyita waktu lebih banyak. Itu yang dimaksud. Jadi kita antisipasi potensi psikologis dan mental kita jika melakukan scalping. Jadi betul-betul mengontrol diri. Oke, teknik yang dilakukan yang akan kita bahas kali ini adalah melalui formasi candlestick. Lalu ada teknik Fibonacci, yang ketiga ada moving average dan Bollinger Band, dan yang terakhir metode chart pattern. Ini meliputi pattern-pattern klasik ya, dan juga harmony pattern. Nah, teknik ini dilakukan pada low time frame. Biasanya identifikasi 1 jam, lalu turun di 15 menit, selanjutnya di 5 menit, bahkan di 1 menit. Kita akan coba ulas satu persatu teknik tersebut atau bahkan memungkinkan untuk mengkombinasikannya. Yang pertama adalah scalping dengan candlestick. Ini biasa dilakukan ya. Visual candlestick sangat bisa diandalkan untuk memperoleh ide-ide trading. Karena melalui visual tersebut kita dapat menganalogikan atau memprediksi kondisi pasar yang sedang berlangsung. Jadi memperhatikan bentuk dan formasi candlestick menjadi dasar utama teknis ini. Ya, bentuk dan formasi seperti ini. Kita lihat formasi candlestick, yang ambil contoh salah satu. Lalu ada formasi hammer, ini indikasi-indikasi formasi yang memiliki probabilitas tertentu. Lalu time frame yang biasa digunakan adalah di bawah 1 jam. Tapi tidak menutup kemungkinan multi time frame juga disarankan dalam pengambilan keputusan trading. Jadi maksudnya misalkan kita cek di time frame 4 jam, ada muncul hammer, lalu di 1 jam seperti apa, di 15 menit seperti apa, eksekusi di long time. Itu tidak salah kalau dilakukan analisa atau identifikasi multi time. Lalu selain formasi reversal, juga bisa dimanfaatkan analogi sederhana melalui visual candlestick. Jadi kondisi pasar, saya ambil contoh singkat seperti ini. Kalau kita lihat dari visual candlestick ini, tekanan-tekanan jual untuk fase ini masih cukup langsung. Jadi psikologis pasar, situasi pasar sedang terjadi tekanan jual melalui visual candlestick. Baliknya, ketika ada tekanan beli, kita tampak pada candlestick yang mengalami kenaikan tajam. Nah, ini analogi ini seperti ini bisa diterapkan kalau kita bisa menjadi alat bantu untuk mengidentifikasi peluang yang terjadi. Oke, setiap formasi candlestick yang memiliki probabilitas reversal, batasan high atau low-nya menjadi zona stop loss. Seperti ini saya ambil contoh bullish engulfing. Ini biasa terjadi pada fase downtrend. Lalu
pada candlestick kedua ini menutup candlestick yang sebelumnya. Di low formasi tersebut ini menjadi batasan stop loss kita. Sebaliknya pada bearish engulfing yang terjadi pada fase uptrend, batasan high-nya ini menjadi resisten atau batasan stop loss kita. Begitu juga kalau candlestick-nya berdiri sendiri, di contoh ini hammer, low pada formasi tersebut menjadi batasan stop loss. Kenapa selalu bahas batasan stop loss? Karena stop loss itu menjadi poin penting, di mana jika terjadi kegagalan, kita dapat melindungi modal kita yang didagangkan. Untuk area taking profit itu bisa dikondisikan sesuai pasar yang berlangsung. Berikut ini ada contoh beberapa formasi-formasi candlestick yang biasa terjadi. Disebutkan sebelumnya, ini maksudnya adalah untuk formasi twister tom, lalu ada shooting star, ada bullish counter attack lines. Nah, dari formasi-formasi tersebut, jika terjadi pada fase-fase tertentu, batasan low dan high ini menjadi area stop loss. Pertama adalah melindungi equity. Selanjutnya baru kita memikirkan profit. Begitu juga doji. Nah, ini lower atau higher jika terjadi pada uptrend, lower jika terjadi pada downtrend, ini menjadi batasan resiko kita, batasan stop loss. Seperti itu singkatnya untuk formasi candlestick. Nanti kita akan lebih urai lebih jauh tentang metode candlestick. Teknik Fibonacci retracement ini memanfaatkan golden ratio di rasio 0,618 dan rasio 0,5 sebagai acuan entry dan exit. Kenapa dua rasio ini? Karena di rasio 0,6 dan 0,5 ini pertengahan tren sedang diuji. Jika betul tren tersebut kuat, koreksi hanya terjadi pada pertengahan tren tersebut. Oke, ini rasio 0,6 dan rasio 0,5. Untuk penggunaan Fibonacci bagi teman-teman yang belum familiar, bisa dicek kembali video edukasi untuk Fibonacci retracement. Seperti ini saya ambil ilustrasi sebuah pergerakan harga atau tren yang berlangsung, di mana disebutkan Fibonacci retracement kita manfaatkan sebagai acuan entry dan exit. Saya ambil ilustrasi untuk zona-zona pertengahan tren kita manfaatkan sebagai area entry dan exit. Seperti ini, pergerakan harga ada di zona 05 dan 0618, lalu 0786 ini sebagai batasan stop loss. Oke, jika pergerakan harga berada pada zona retracement atau pertengahan tren yang diidentifikasi, ini berpeluang untuk rebound walaupun sifatnya sementara. Lalu ditargetkan pada rasio tersebut juga. Entry di 0618 dan 05, stop loss di 0786, kemudian exit di zona tersebut kembali, yaitu di rasio 05 dan 0618. Ini ilustrasi untuk memudahkan view. Ini area entry, exitnya kita identifikasi area 0618. Di sini menjadi area exit atau pengambilan keuntungan. Oke, jadi pengukuran Fibonacci ini berdasarkan tren yang berlangsung. Jika tren swing yang diidentifikasi menurun, kita lakukan menurun sesuai swing yang ada. Seperti ini kita cek dari low ke high. Nah, ini menjadi acuan pengambilan area-area retracement. Ini area entry di 05 dan 0618. Nah, identifikasi ini dilakukan pada low time frame ya, teman-teman. Karena konsep trading 4 ini menjadi target kita ketika dilakukan pembelian pada 0618 dan 05. Exit kembali di area 0618 dan 05. Kita cek pada chart seperti ini. Kita identifikasi swing yang terdekat. Ini ilustrasi singkat. Seperti ini. Ini zona 0618. Oke, entry exit di zona 0618. Seperti ini. Identifikasi dilakukan pada low time frame. Ini saya ambil di 5 menit. Lalu kita cek lagi bagaimana. Ini historical ya, kita cek. Sini 05 terjadi pantulan. Oke, exit di 0618 atau di 05 pada swing yang berbeda ya. Seperti ini. Ini teknik trading cepat ya, scalping. Situasi bisa saja berbeda. Saya identifikasi juga, kita cek di sini di 05 terkoreksi hingga di rasio 05. Seperti itu pengukuran identifikasi rasio 0618 dan 05 yang dimaksud. Kita lanjutkan untuk metode scalping menggunakan moving average dan Bollinger Band.
Ini moving average sebagai indikator keberlangsungan tren yang berlangsung. Jadi melalui moving average ini kita lihat potensial tren yang sedang berlangsung. Jika tampak penurunan, kita lihat moving average, apakah didukung tren tersebut untuk berkelanjutan turun. Atau sebaliknya, jika terlihat pergerakan harga uptrend, susunan pada moving average tampak mendukung, itu bisa mengindikasikan kekuatan tren yang berlangsung. Scalping ini mengandalkan crossing antar moving average pada low time frame dan memperhatikan moving average terbesar sebagai acuan pemicu pergerakan harga. Oke, ilustrasinya seperti apa? Kita lihat. Ini yang dimaksud garis ini adalah sebuah moving average, rata-rata pergerakan harga. Nah, ini yang ungu ini adalah moving average 200, lalu yang hijau 100, dan yang 50 ini berwarna merah. Kita lihat jika pergerakan harga berada pada bagian bawah moving average, nah ini keberlangsungan tren, yaitu tren turun, ini sedang kuat. Nah, jika pergerakan harga menguji atau berada pada zona moving average, ini kita bisa dapat asumsi atau ide trading untuk mengikuti tren yang berlangsung, yaitu open sell. Sebaliknya, jika kita lihat di sini terjadi crossing, di sini golden crossing, di sini tren diprediksi akan berbalik arah, yang tadinya downtrend menjadi uptrend. Nah, ketika pergerakan harga retrace menuju moving average, itu adalah area entry untuk ide trading berdasarkan tren yang berlangsung. Oke, untuk uptrend buy, untuk downtrend sell. Ini moving average kita manfaatkan sebagai indikator keberlangsungan tren yang berlangsung. Lalu Bollinger Bands sebagai indikator yang memprediksi potensi pergerakan volatilitas. Kita bisa manfaatkan zona upper, middle, dan lower sebagai zona entry dan exit. Seperti apa ilustrasinya? Nah, ini adalah Bollinger Band. Untuk inputnya kita gunakan standar. Di sini standar deviasinya di 2, lalu panjangnya untuk middle band di MA20. Oke, 20 hari. Ini kita lakukan pada low time frame, 15 menit, 5 menit, bahkan di 1 menit. Oke, kita lihat di sini pergerakan kecenderungannya pada Euro GPY. Saya ambil contoh. Kita lihat pergerakan harga cenderung ketika menyentuh upper, terkoreksilah hingga middle. Nah, ini kan seperti ini lumayan ya, artinya ketika menyentuh lower, target di middle ini sudah cukup lumayan untuk dilakukan scalping. Volatilitas meningkat ketika pergerakan harga betul-betul breakout upper atau lower bands. Ini kita lihat nih cenderung sebelum dia menguji middle band, pergerakan harga masih cenderung menurun. Ketika menyentuh atau bahkan breakout, nah ini menjadi area ide-ide trading kita. Ilustrasi lengkapnya nanti kita urai lebih jauh. Selanjutnya kita akan ulas scalping menggunakan chart pattern. Nah, ini scalping mengandalkan pola perdagangan tetap pada low time frame dengan memperhatikan potensial yang terjadi melalui validasi pola yang terbentuk. Chart pattern itu berupa pola perdagangan seperti double bottom, triangle, rising wedge, falling wedge, flags, broadening, diamond, sampai di harmonic pattern. Oke, ini dilakukan semua pada low time frame. Seperti ini ilustrasi beberapa chart pattern yang biasa terjadi di market. Di sini ada double top, head and shoulder, lalu rising wedge, dan masih banyak lagi ya. Ini kita manfaatkan zona-zona validasi sebagai keberlangsungan sebuah tren. Oke, simple saja ini. Begitu juga ilustrasi untuk harmonic pattern. Nah, ini identifikasi dilakukan pada time frame 1 menit. Sejauh ini saya menggunakan harmonic pattern, cukup bisa diandalkan. Seperti ini identifikasi ABCD, jika D valid, kita buy, targetnya di 0618 dari poin C ke D. Nah, ini ilustrasi singkat. ABCD, kemudian rebound, turun sambil membentuk struktur yang lain. Seperti ini untuk identifikasi atau metode chart pattern. Kita urai lagi nanti untuk prakteknya seperti apa. Karena ini adalah konsep fast trade atau scalping, semua identifikasi dan eksekusi dilakukan pada low time frame. Namun dari keseluruhan konsep yang disampaikan, relevan juga dilakukan pada high time frame. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan apakah ingin scalping atau swing. Nah, nanti time frame-nya yang mengikuti kemauan kita. Kita mau scalping ya di bawah 1 jam. Identifikasi 15 menit, eksekusi di 5 menit, bahkan di 1 menit. Kita ingin swing
Ya, identifikasi di 1 jam, lalu cek di 4 jam, bahkan di harian seperti apa. Oke, teman-teman, jadi ini sangat relevan dilakukan pada multi time frame. Sekali lagi saya sampaikan, setiap metode trading apapun berpeluang mengalami kegagalan. Selalu jaga ekspektasi trading dengan menentukan entry exit yang sesuai dengan manajemen risk kita. Ketika ide trading tersebut tidak sesuai dengan risk manajemen kita, jangan dieksekusi. Atau sesuaikan lagi area entry-nya. Oke, kita lanjut nanti untuk prakteknya seperti apa.